Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan dan juga sekaligus mendemonstrasikan bagaimana program kami, cara kerja program kami. Jadi program kami adalah manajemen inventaris buku pada perpustakaan keliling. Jadi izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, saya Esra Wijaya. NPM saya 054. Dan saya Franciscus Jonathan Tanujaya, NPM saya 1908101162. Jadi kami terlebih dahulu akan menjelaskan source code dari program kami terlebih dahulu. Mungkin saya akan langsung share screen dan teman saya Franciscus akan menjelaskan source code dari program kami. Ya, halo teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan source code dari program yang telah kami buat. Jadi pertama-tama yang kita lakukan dalam program yang kita buat adalah mengimportkan library yang kita butuhkan untuk program kita. Jadi pertama di sini ada library studio.h di mana library ini berfungsi untuk operasi standar atau operasi-operasi sederhana fungsi input dan output. Setelah itu library yang kedua di sini adalah stdlib.h. stdlib.h ini adalah library yang di dalamnya ada melibatkan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan alokasi memori, kontrol proses dan lainnya. Setelah itu library ketiga yang kami importkan adalah conio.h, di mana ini adalah library yang melibatkan konsol fungsi input dan output. Setelah itu di sini ada kami mendefinisikan sebuah konstanta yang di dalamnya berisi datanya, jumlah datanya, di mana di sini adalah konstantanya bernama data dengan jumlah datanya 100 untuk menampung data kami nanti. Setelah itu di sini kami memberikan informasi untuk dapat login sebagai admin, di mana ini adalah hal pertama yang harus kita lakukan untuk menjalankan program kami. Jadi di sini nama user nanti adalah Fras dan kata sandi adalah Ezra. Setelah itu di sini kami membuat sebuah struct dengan nama admin, di mana elemen struct-nya ada nama user, dan sandi. Dan masing-masing itu adalah string atau array satu dimensi. Ya, setelah itu kami membuat struct kedua dengan nama struct-nya adalah buku, di mana elemen struct-nya ada kode, tersedia stok, dan tahun terbit yang bertipe data integer, dan nama kategori penerbit dan pengarang bertipe data char yang merupakan array satu dimensi atau string. Jadi di sini selanjutnya pada line 29 kita mendeklarasikan sebuah variabel data buku di mana nanti isinya adalah array satu dimensi yang isinya adalah variabel data atau definisi yang makro tadi pada awal. Setelah itu ini dengan tipe data buku atau tipe datanya struct kita tadi yaitu buku. Setelah itu di sini ada kita deklarasikan juga variabel array count dengan tipe data integer dan kita berikan nilai 0. Ini adalah untuk meng-counting data kita mulai dari indeks ke 0. Setelah itu di sini kami membuat fungsi baru bernama masuk string, di mana ini kami buat fungsi ini untuk memasukkan sebuah string. Jadi di sini kami akan menginputkan sebuah string. Setelah itu di sini ada fungsi baru lagi, fungsi tambah buku. Fungsi tambah buku ini bertujuan untuk kita menambahkan sebuah data buku yang dimana di dalamnya ada informasi-informasi terkait buku tersebut, baik itu kode buku, setelah itu nama buku, kategori buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan lainnya. Jadi di sini kita pertama-tama akan mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data char yaitu variabel tersedia. Setelah itu kita menampilkan output seperti pada shortcode ini dan kita akan menerima inputan baik itu kode buku, nama buku, sampai dengan apakah buku tersedia. Dan selanjutnya maka array count akan ditambah, variabel array count akan ditambah dengan 1. Setelah itu maka sistem pause di sini berfungsi untuk menjeda program sampai dengan kita memberikan inputan.
Setelah itu, fungsi selanjutnya yang kami buat adalah fungsi tampil buku. Fungsi tampil buku di sini kami gunakan untuk menampilkan buku-buku atau data-data buku yang sudah kita tambahkan tadi pada fungsi tambah buku. Jadi di sini pertama-tama ada sistem CLS. Sistem CLS ini kami gunakan untuk membersihkan layar output. Setelah itu ada mendeklarasikan variabel i dengan value-nya 0. Setelah itu ada mendeklarasikan variabel len dengan value-nya adalah nilai dari variabel array count. Setelah itu kita tampilkan output berupa menu tampilkan data buku dan stok buku ini. Setelah itu di sini ada looping untuk menampilkan buku mulai dari indeks ke 0 sampai dengan indeks saat itu atau sampai dengan panjang array yang saat itu. Jadi di sini ada menampilkan nomor bukunya, nomor urutan bukunya. Setelah itu ada kita akan menampilkan kode buku. Setelah itu sampai dengan kita akan menampilkan apakah buku tersedia. Ya, setelah itu di sini ada fungsi selanjutnya yaitu fungsi update buku. Yaitu fungsi ini kami buat untuk memberikan keterangan terbaru atau mengupdate informasi dari data buku yang telah kita tambahkan. Misalnya jika kita ingin merubah kode buku, maka kita akan menggunakan fungsi ini. Jadi pada fungsi ini kita akan mendeklarasikan variabel nomor menu dengan value 0. Setelah itu ada variabel tersedia dengan tipe data char dan variabel list menu, tipe datanya juga char. Yang mana ini adalah untuk menampilkan list menu nantinya. Ini adalah array satu dimensi. Setelah itu di sini ada pemanggilan fungsi tampil buku. Selanjutnya kita menerima inputan ke variabel nomor. Setelah itu di sini juga ada percabangan di mana jika nilai dari variabel nomor tadi kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, atau nilai dari variabel nomor tadi lebih dari nilai dari variabel array count, maka akan muncul output seperti pada source code ini. Dan selanjutnya jika tidak, maka kita akan melakukan seperti pada output ini. Setelah itu kita akan menampilkan list menunya. Setelah itu kita akan menginputkan pilihan menu kita ke dalam variabel menu. Setelah itu terdapat switch case, di mana pada perintah switch variabelnya adalah variabel menu. Setelah itu dan case-nya ada case 1, 2 sampai dengan case 8. Di mana jika kita menginputkan nilai 1 pada variabel menu, maka kita akan mengubah informasi untuk kode buku, yaitu dengan menginputkan kode buku yang baru. Seperti itu juga pada case-case lainnya. Dan jika kita memilih case selain pada case yang ada, misalnya kita pilih case 0, maka kita akan kembali ke menu utama kita. Dan ketika menu tidak sama dengan 0, program ini akan terus dijalankan. Setelah itu, fungsi selanjutnya yang kami buat adalah fungsi hapus buku. Pada fungsi ini bertujuan untuk membersihkan data buku yang telah kita inputkan. Jadi, pertama-tama akan menampilkan output seperti pada source code ini. Setelah itu, di sini ada free data buku, di mana ini kami gunakan untuk membersihkan isi data dari variabel data buku. Setelah itu, maka kita ubah nilai variabel array count kita menjadi 0, karena kita hapus semua isi datanya. Setelah itu, maka proses penghapusan berhasil dilakukan. Selanjutnya di sini kami membuat fungsi baru, yaitu tipe bubble, di mana fungsi ini kami buat untuk membedakan pengurutan menggunakan metode bubble sort, apakah itu secara ascending datanya atau secara descending untuk kode buku. Jadi di sini kita pertama-tama mendeklarasikan variabel, yaitu variabel urut list dan variabel tipe. Selanjutnya di sini ada looping, di mana ketika nilai variabel tipe tidak sama dengan 0, maka kita akan terus melakukan ini. Di mana pada ini pertama-tama kita akan menerima inputan ke variabel tipe. Setelah itu di sini juga ada switch case, di mana perintah switch-nya
fungsinya adalah nilai dari variabel tipe, di mana jika nilai variabel tipe adalah 1, maka kita akan jalankan case 1, di mana pada case 1 kita akan memanggil fungsi bubble ascend dengan argumennya adalah nilai variabel array count, dan juga memanggil fungsi tampil buku dengan argumen array count. Seperti itu juga pada case 2. Setelah itu ada sistem pause untuk menjeda program. Selanjutnya di sini kami membuat fungsi bubble descent dengan parameter berupa variabel s, tipe datanya integer. Jadi fungsi ini merupakan algoritma dari bubble sort untuk pengurutan kode buku secara descending, di mana kita ada mendeklarasikan variabel temp ij, di mana variabel temp untuk penampungan nilai sementara. Setelah itu ada perulangan dengan menggunakan variabel ij ini untuk setiap iterasinya. Setelah itu ada penukaran nilai. Setelah itu selanjutnya kami membuat fungsi baru. Fungsinya bernama bubble ascend, di mana kebalikan dari bubble descent tadi, di mana ini ada algoritma bubble sort untuk pengurutan kode buku secara ascending. Sama seperti tadi, kita mendeklarasikan variabel, perbedaannya hanya di kondisi percabangannya, di mana pada kondisi percabangan data buku pada indeks ke J-nya harus lebih besar daripada data buku pada indeks J plus 1. Selanjutnya, kami membuat fungsi baru bernama type selection. Pada fungsi ini kami gunakan untuk menu apakah kita ingin mengurutkan secara ascending atau descending untuk tahun terbit buku. Di mana pertama-tama yang kita lakukan adalah mendeklarasikan variabel. Selanjutnya di sini kita akan melakukan jika inputan tipenya tidak sama dengan 0, maka kita akan lakukan ini. Di mana yang pertama-tama kita tampilkan isi dari variabel urut list. Selanjutnya kita akan menerima inputan ke variabel tipe. Setelah itu di sini ada switch case, di mana isi dari perintah switch-nya adalah variabel tipe. Dan jika nilai variabel tipenya adalah 1, maka kita akan jalankan case 1. Di mana di sini ada memanggil fungsi selection accent dengan argumennya berupa nilai dari variabel array count. Setelah itu ada memanggil fungsi tampil buku dengan argumennya adalah array count. Selanjutnya di sini kami membuat fungsi selection accent dengan parameter variabel j bertipe data integer. Fungsi ini kami buat untuk mengurutkan tahun terbit buku dengan menggunakan algoritma selection sort secara ascending. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah mendeklarasikan variabel AB, pass, dan temp untuk penampungan nilai sementara. Dan pertama yang kita lakukan di sini ada perulangan atau looping. Ketika nilai variabel A-nya kurang dari Z, maka kita akan mengubah nilai variabel pass menjadi nilai variabel A. Selanjutnya ketika looping lagi untuk sampai dengan B kurang dari Z, maka kita akan melakukan dua percabangan ini, di mana jika data buku indeks ke B kurang dari data buku indeks ke pass, maka kita akan mengubah nilai passnya menjadi nilai variabel B. Namun selanjutnya jika nilai variabel pass tidak sama dengan A, maka kita akan melakukan penukaran nilai. Jadi selanjutnya di sini kami membuat fungsi baru yaitu selection descent dengan parameter z bertipe data integer, di mana fungsi ini kami gunakan untuk pengurutan tahun terbit buku menggunakan metode selection sort secara descending. Sama seperti sebelumnya, kita akan mendeklarasikan variabelnya. Selanjutnya perbedaannya dengan selection ascent tadi terletak pada kondisi pada data buku indeks ke B harus lebih besar daripada data buku indeks ke pass. Sedangkan pada selection ascent, data buku indeks ke B harus lebih kecil daripada data buku indeks ke pass. Selanjutnya, di sini kami membuat fungsi baru lagi yaitu fungsi type insertion, di mana fungsi ini berguna untuk memberikan menu apakah kita ingin mengurutkan secara ascending atau descending untuk metode insertion sort. Jadi hal pertama kita lakukan adalah mendeklarasikan variabel. Selanjutnya kita akan melakukan seperti pada gambar ini ketika sampai dengan nilai dari variabel tipe tidak sama dengan 0. Jika nilai dari variabel tipe sama dengan 0, maka proses akan dihentikan.
Jadi pada prosesnya ini kita pertama akan menampilkan output dari isi dari variabel urut list, selanjutnya kita akan menerima input ke variabel tipe, selanjutnya ada switch case di mana nilai perintah switch-nya adalah variabel tipe. Jika nilai variabel tipenya adalah 1, maka kita akan jalankan case 1 dan kita akan melakukan pemanggilan fungsi insertion ascend dengan argumennya adalah array count dan memanggil fungsi tampil buku dengan argumennya array count. Selanjutnya di sini ada fungsi baru yaitu insertion descent dengan parameter jet bertipe data integer. Jadi pada fungsi ini kami gunakan untuk mengurutkan stok buku dengan menggunakan metode insertion sort secara descending. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mendeklarasikan variabelnya. Selanjutnya di sini ada looping untuk menampung nilai sementara. Setelah itu di sini kembali ada looping di mana ketika J lebih dari sama dengan 0 dan data buku indeks ke J kurang dari tem, maka akan kita lakukan penukaran. Setelah itu fungsi selanjutnya ada insertion ascend dengan parameter jet bertipe data integer. Fungsi ini kami gunakan untuk pengurutan stok buku dengan menggunakan metode insertion sort secara ascending. Perbedaan dengan fungsi insertion descent tadi terletak pada kondisi while-nya, di mana pada kondisi while-nya di sini adalah J-nya lebih besar daripada sama dengan 0 dan data buku indeks ke J-nya harus lebih besar daripada nilai tem. Sedangkan pada insertion descent nilainya akan lebih kecil daripada nilai variable tem. Selanjutnya fungsi baru yang kami buat adalah tahun terbit sequence dengan parameternya berupa variabel C bertipe data integer. Jadi fungsi ini kami buat untuk mencari buku berdasarkan tahun terbit, di mana pertama-tama yang kita lakukan adalah mendeklarasikan variabelnya. Selanjutnya di sini kita menerima inputan ke variabel tahun. Selanjutnya di sini ada looping dan setelah itu di sini ada percabangan di mana jika data buku indeks ke I sama dengan nilai variabel tahun, maka nilai variabel post kita ubah dengan nilai variabel I. Setelah itu di bawahnya ada percabangan di mana jika nilai post sama dengan -1, maka kita akan menampilkan bahwa tidak ada buku yang memiliki tahun terbit tersebut. Sedangkan jika tidak, maka kita akan menampilkan bahwa buku yang memiliki tahun terbit tersebut berada pada urutan data ke nilai variabel post +1. Setelah itu, di sini ada fungsi kode binary dengan parameter jet bertipe data integer yang berguna untuk mencari data buku berdasarkan kode buku yang kita inputkan. Pertama-tama kita deklarasikan variabel yang kita butuhkan, yaitu variabel awal, akhir, tengah, dan kode. Setelah itu kita menerima inputan ke variabel kode, menginputkan nilai ke variabel kode. Setelah itu di sini kita memberikan nilai pada variabel awal, akhir, dan tengah. Setelah itu di sini ada perulangan di mana ketika nilai variabel awal kurang dari sama dengan nilai variabel akhir, maka kita akan melakukan jika kondisinya data buku indeks ke tengah kurang dari nilai variabel kode, maka kita akan mengubah nilai variabel awal menjadi nilai variabel tengah tambah 1. Seperti itu juga pada kondisi selanjutnya, jika nilai data buku indeks ke tengah sama dengan nilai variabel kode, maka kita akan menampilkan output bahwa buku ditemukan pada data nilai variabel tengah +1. Namun jika tidak, maka kita akan mengubah nilai variabel akhir dan variabel tengah seperti pada shortcut. Dan jika nilai variabel awal lebih daripada nilai variabel akhir, maka kode buku yang kita cari tidak ditemukan bukunya. Setelah itu, fungsi selanjutnya ada fungsi stock interpolation dengan parameter jet bertipe data integer, di mana kami gunakan ini untuk mencari data buku berdasarkan stok buku. Ya, pertama-tama yang kita lakukan di sini ada mendeklarasikan variabel. Selanjutnya kita akan menginputkan nilai ke variabel stok. Selanjutnya kita akan memberikan nilai pada variabel flag height dan low, dan kita akan deklarasikan variabel post 1. Selanjutnya di sini kita akan memberikan nilai pada variabel post 1, post sama dengan floor ini untuk menghilangkan nilai desimal belakang koma pada nilai variabel post 1. Selanjutnya di sini ada jika data buku indeks ke post sama dengan stok, maka nilai variabel flag akan ditambah dengan 1. Selain itu, jika data buku indeks ke post lebih dari nilai variabel stok, maka nilai variabel height
diubah menjadi nilai variabel cost dikurang 1. Dan jika data buku indeks ke pos kurang dari stok, maka nilai variabel low diubah menjadi nilai variabel cost plus 1. Dan ketika stok lebih dari sama dengan data buku indeks ke low dan stok kurang dari sama dengan data buku indeks ke high, maka jika flag lebih dari 0, maka buku dengan stok yang kita cari telah ditemukan pada posisinya, yaitu nilai variabel cost plus 1. Namun jika tidak, buku yang kita cari tidak ditemukan. Selanjutnya pada menu utama kita, integer main. Di sini pertama-tama kita akan deklarasikan variabel menu, setelah itu ada variabel menu buku, setelah itu ada variabel user dan sandi, dan variabel login. Setelah itu selanjutnya kita akan mengkopikan string ke dalam elemen struct seperti pada gambar, yaitu kita kopikan string pada elemen struct nama user, sandi. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan output dan kita akan menerima inputan ke variabel user dan ke variabel sandi. Dan jika hasil banding dari elemen struct nama user dan nilai dari variabel user sama dengan 0 dan hasil banding dari elemen struct sandi dan nilai variabel sandi sama dengan 0, maka akan kita lakukan seperti pada gambar. Namun jika tidak, maka program akan dihentikan, di mana kita akan menampilkan bahwa nama user dan password yang kita masukkan salah. Namun jika benar, maka akan kita lakukan, di mana pertama-tama kita akan menampilkan output dan akan menampilkan string menu buku. Setelah itu kita akan menerima inputan pilihan menu kita. Setelah itu di sini ada switch case, di mana pada perintah switch-nya kita akan mengambil nilai dari variabel menu, di mana jika kita menginputkan nilai 1 pada variabel menu, maka kita akan menjalankan perintah pada case 1 dan begitu juga seterusnya. Contohnya jika kita menginputkan 9 pada variabel menu, maka kita akan menjalankan case 9, di mana kita akan memanggil fungsi bubble exchange dengan argumennya adalah array count. Setelah itu kita akan memanggil fungsi kode binary dengan argumennya adalah array count, dan setelah itu sistem akan dijeda. Dan jika kita memilih menunya sama dengan 0, maka program akan dihentikan. Jadi seperti itu saja untuk source code kami. Selanjutnya untuk eksekusi programnya atau demonstrasi running programnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, jadi untuk penjelasan mengenai source code sudah dijelaskan oleh teman saya Franciscus. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan program kami. Nah, langsung saja kita run langsung programnya. Nah, di sini kita diimbau untuk memberikan nama user dan password untuk login. Seperti yang kita tahu, di sini nama user sebagai Franz, kita masukkan Franz, dan kata sandinya Ezra kita masukkan. Nah, baru kita bisa masuk ke dalam program. Jika nama user atau nama sandi salah, maka kita tidak akan masuk kepada menu ini. Jadi yang pertama ada menu tambah baru, kita tambahkan. Ini adalah sebuah permisalan saja. Pada buku 002, nama buku misalnya SpongeBob misalnya. Kategori buku, kartun, pengarang, kita inputkan ini, penerbit, tahun terbit 2002, stok buku 3, apakah buku tersedia? Ya. Kemudian kita tambahkan sekali lagi untuk bukunya, buku 003, masukkan nama buku, demikian, kategori animasi, pengarang, kita masukkan pelan-pelan saja, pelan, penerbit, tahun terbitnya kita kan 1990 aja lah. Stok buku 5, apakah buku tersedia? Iya. Nah, setelah kita tambahkan dua data buku tadi, kemudian di menu yang kedua ada menampilkan data stok dan stok buku. Langsung saja kita cek apakah sudah tersimpan. Nah,
ini adalah data buku yang telah kita inputkan tadi. Di sini sudah tertampil buku yang pertama berkode buku 32 dan buku yang kedua berkode buku 3. Kemudian di menu yang ketiga terdapat perbarui keterangan buku. Misalnya pilih nomor buku. Nah, ini kita pilih nomor 1. Kita ganti kodenya saja. Kita ganti kode menjadi 045. Nah, selesai. Nah, setelah itu kita kembali ke menu yang kedua. Apakah memang sudah terubah atau belum? Langsung saja. Nah, di sini kode buku sudah terubah menjadi nomornya 45. Jadi menu yang ketiga bisa sukses, menu yang ketiga. Kemudian untuk hapus data buku, untuk menu hapus data buku ini ada beberapa kekurangan. Salah satunya bila kita menghapus data buku, maka semua data akan hilang. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada proses loading. Nah, jadi ketika kita masuk lagi, maka buku yang ada kita coba tampilkan ya. Buku yang ada tidak ada. Jadi untuk menu yang keempat itu adalah berfungsi sebagai menghapus semua data buku. Jadi seperti itu. Jadi langsung saja kita tambahkan manual lagi. Sebagai contoh, kategori animasi, ini kan random saja. Buku 2 ya. Dan kita tambahkan satu lagi, buku 055, misalnya Patrick, kategori kartun, tahun terbitnya 2006, stok buku 5 ya. Nah, jadi untuk menu yang kelima ada mengurutkan berdasarkan kode buku. Nah, itu kita urutkan dengan metode bubble sort. Langsung saja. Nah, di sini terdapat dua pilihan. Apakah ingin diurutkan secara ascending atau mengurutkan secara ascending. Jadi kita pilih saja yang pertama ya. Pertama, kita urutkan secara ascending. Nah, ini adalah pengurutan secara ascending di mana pengurutannya dimulai dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar. Nah, jadi dapat kita lihat di sini kode bukunya ini diurutkan dari yang terkecil. Kemudian misal kita pilih yang descending, nah maka akan diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil seperti itu. Jadi langsung kita keluar. Kemudian ada menu yang keenam, yaitu mengurutkan berdasarkan tahun terbit, yaitu menggunakan metode selection sort. Langsung saja selection sort cara ascending, kita coba ya. Nah, jadi tahun terbitnya dimulai dari angka yang terkecil ke yang terbesar karena ini menggunakan metode ascending. Kemudian kita coba metode yang descending. Nah, di sini diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti program ini bisa, menu ini berhasil. Langsung saja kita keluar dari program. Kemudian di menu yang ketujuh ada pengurutan berdasarkan stok barang, yaitu menggunakan insertion sort. Nah, di sini langsung saja kita masukkan juga. Kita lihat stoknya ya. Kita pilih ascending. Nah, di sini stok buku 2 dan di sini stok buku 5 ini diurutkan secara ascending, yaitu dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar. Langsung saja kita coba ke menu yang kedua, yaitu secara descending. Nah, di sini angka yang terbesar dahulu, kemudian angka yang terkecil. Jadi seperti itu. Jadi menu ini berhasil. Kita keluar. Kemudian di menu yang ke-8
ada pencarian data berdasarkan tahun terbit. Itu yang biasanya dinamakan metode sequence search. Saja tahun terbit 8. Tahun terbit tadi 2006. Nah, 2006 buku tersebut memiliki tahun terbit pada urutan ke-1. Nah, bila kita inputkan misalnya 2010, karena 2010 tadi belum ada ke database kita. Saja. Nah, tidak ada buku yang memiliki tahun terbit tersebut karena kita belum menginputkan data buku yang memiliki tahun terbit 2010. Jadi seperti itu. Saya jadi berhasil. Kemudian di menu yang ke-9 ada pencarian data berdasarkan kode buku menggunakan metode binary search. Langsung saja. Nah, kode buku tadi 045 kita tampilkan dulu. Kode buku 33. Oke, berarti kita inputkan 33 di sini ya. 33. Kode buku 33 ditemukan pada data ke-1 karena ini tadi sudah kita inputkan. Sedangkan yang 045 tadi tidak ditemukan karena belum kita masukkan ke dalam tambah buku. Jadi seperti itu. Kemudian di menu yang ke-10 terdapat pencarian data berdasarkan stok buku. Dan metode yang kami gunakan adalah interpolation search. Jadi langsung saja kita lihat terlebih dahulu stoknya. Stok buku 5 dan 2. Kita pilih 5. Nah, ditemukan pada data kedua. Seperti itu. Jadi misal kita inputkan stok bukunya 9, maka tidak ada ditemukan karena ya itu tadi stok buku dengan jumlah 9 tidak ada di dalam data buku. Jadi seperti itu. Kemudian menu yang terakhir adalah keluar. Nah, keluar. Jadi kami telah menjelaskan bagaimana source code dari program kami. Kami juga telah mendemonstrasikan bagaimana cara kerja program kami. Jadi mungkin sampai di sini saja presentasi dari kami. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan.